Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat sore untuk warga Kota Padang, Sidimpuan dan juga sekitarnya. Rekan Raw, seperti biasa di hari ini informasi pukul 17:13, tepatnya edisi 23 April 2024 di hari Selasa. Kita ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang, Sidimpuan. Dan rekan Raw, kali ini sudah bersama Eno. Narasumber kita di hari ini ada Ustadz Muhammad Nuh. Dan kepada Ustadz kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di sore hari ini Ustadz? Mulai dari pagi sampai sore hari ini, mudah-mudahan alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga rekan Raw yang mendengarkan juga dalam keadaan yang sehat ya Ustadz. Mudah-mudahan. Dan rekan Raw, tema kita di hari ini adalah jangan menzalimi orang lain. Ini sepertinya topik yang penting ya Ustadz untuk kita bahas di hari ini Ustadz. Baiklah, kalau begitu rekan Raw, selamat mendengarkan dan kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kemuliakan kepada seluruh pendengar kami, rekan Raw di mana saja kita berada, kemudian pimpinan, karyawan dan karyawati, itu juga penyiar kita bersama Ibu Eno Boru Harahap membeli ikan ke pasar, ibu-ibu beli ikannya ikan kakap. Kalaulah kita bersama Boru Harahap, itulah orangnya, hatinya berlian. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki alam semesta, Al-Malikul Quddus. Mari kita semua mensyukuri rahmat dan nikmat Allah dengan niat dan doa yang tulus. Dan mari kita manfaatkan kepada kebaikan dengan menyusun dan rencana dan program yang bagus. Semoga dapat dijalankan dengan mulus. Pererat silaturahim dan silaturahmi, jangan menzalimi orang lain sehingga silaturahmi kita tidak sampai putus. Kalau silaturahmi kita bisa putus, tentu rahmat Allah pun akan jauh dan putus daripada kita. Maka supaya silaturahmi kita tidak putus, mintalah 100. Eno, mintalah 100. Dan mari kita susun rencana kita. Semoga niat dan hajat kita semua dapat berhasil, sehingga dengan berhasil itu merupakan bonus. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nanti, sehingga kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sedikit-sedikit beribadah. Kita sedikit ibadahnya. Nabi kita sedikit-sedikit solat. Kita sedikit solatnya. Nabi kita sedikit-sedikit membaca Al-Quran. Kita sedikit bacaan Al-Qurannya. Nabi kita sedikit-sedikit berzikir. Kita sedikit zikirnya. Nabi kita sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Nabi kita sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Maka saudaraku, Rasulullah itu
ibadahnya lah sangat banyak. Oleh karena itu, mari kita teladani. Beliau tidak sedikit beribadah, tapi banyak beribadah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah salah satu solawat Nabi yang diperintahkan ilahi yang diajarkan oleh Nabi kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah pergi, tapi beribadah tidak boleh berhenti. Bulan Ramadan sudah tuntas, tapi ibadah tidak boleh kandas. Kita harus menjaga ibadah kita dengan sikap istiqomah. Maka untuk bisa kita menjadi istiqomah di dalam beribadah, maka Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Beliau sering dan selalu membaca doa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi, yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita supaya kita ketika mendengarkan ceramah seperti yang kami sampaikan saat ini, atau kita mendengarkan nasihat, atau kita sudah menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu dan menyampaikan nasihat, supaya Allah tidak palingkan kita dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita sampaikan, maka Allah mengajarkan kepada kita salah satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniailah kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, kita saat ini sudah berada di suasana Idul Fitri, hari Lebaran. Maka falsafah Lebaran itu mari kita pahami dan kita laksanakan. Lebaran itu diambil dari bahasa Jawa. Lebar, lebur, luber, labur. Lebar, kita akan merasakan dalam diri kita bahwa kita manusia ini tidak adalah yang sempurna. Semua punya kelemahan dan kekurangan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Maka kita harus punya hati yang lebar, menerima kelemahan dan kekurangan diri kita, dan juga menerima kekurangan dan kelemahan dan kelebihan orang lain. Dengan begitu, orang lain pun menerima kita apa adanya, bukan karena ada apanya. Maka kelemahan kekurangan kita pun mereka terima, dan kita semua bisa berinteraksi dengan harmonis. Oleh karena itu, lebarkan hati kita,
lebarkan akal kita, jangan memperturut hawa nafsu, mari kita kendalikan. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan rekan Raw, kita berdua balik lagi untuk menyapa ruang dengar rekan Raw semua. Dan kembali mengingatkan tema kita di hari ini adalah jangan menzalimi orang lain. Baiklah, kalau begitu kepada Ustadz dipersilahkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jangan menzalimi orang lain. Selain kita tidak boleh menzalimi orang lain, kita pun tidak boleh menzalimi diri sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus punya dada yang lebar. Artinya menerima kelemahan kekurangan diri kita, begitu juga menerima kelemahan kekurangan orang lain. Sesudah itu, kita akan laksanakan lebur. Lebur dari mana? Lebur dari dosa. Kemudian kalau kita sudah lebur dari dosa, karena kita manusia ini tidak ada yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti pernah salah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Tentu dosa dan kesalahan kita sangatlah banyak, mulai dari dosa kecil sampai dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil dan besar, mari kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa besar dapat kita hapuskan dengan bentuk taubatan nasuha. Dosa besar itu termasuk yang paling tinggi adalah syirkum billah, menserikatkan sesuatu dengan Allah. Dan yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga itu sihir, menuduh orang berzina, dan membunuh orang lain tanpa alasan yang dimarahkan oleh agama, dan juga lari dari peperangan atau bisa jadi diartikan lari dari tanggung jawab, dan bersumpah palsu. Maka tidak ada usaha kita untuk menghapus dosa kesalahan yang besar itu kecuali dengan bentuk taubatan nasuha. Dan kemudian saudara-saudaraku, sedangkan dosa-dosa kecil itu bisa kita hapus melalui fadilah daripada ibadah, termasuklah kita laksanakan solat, insya Allah akan menghapuskan dosa, baik yang wajib maupun yang sunat. Dan kita pun puasa, insya Allah puasa kita yang wajib maupun yang sunat menghapuskan dosa. Dan kemudian kita berzakat, berimpak, bersedekah, maka fadilahnya itu menghapuskan dosa. Dan kemudian kita membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Maka salah satu fadilah utamanya adalah menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melebur dosa kita, sehingga kita akan mengalami labur bersih, putih bersih dari dosa kita, sehingga kita termasuk orang yang merayakan Idul Fitri. Sehingga terwujudnya lah dalam diri kita dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harmonis hubungannya sesama manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kalau sudah lebar dan sudah lebur dan labur, maka kita insya Allah akan mengalami luber, yaitu luber dari pahala, luber dari keberkahan, luber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jangan menzalimi orang lain.
dan jangan menzalimi diri sendiri. Menzalimi orang lain itu di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min." Demi Allah tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah tidaklah dikatakan beriman. Demi Allah tidaklah dikatakan beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala allazi la yakman zaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Ini bersumber dari Abu Surayyah radhiyallahu anhu. Laisal mu'min allazi yasba'u wa zaruhu za'yun ila jambih. Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya mengalami kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'man zaruhu bawa'iqah, seorang yang senantiasa mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Khairul ashabi indallah, sahabat yang paling baik di sisi Allah, khairuhum li sahibihi, adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Wa khairul ziron, dan orang yang paling baik dengan tetangganya. Innallahi khairuhum li zarihi, tetangga yang paling baik si Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, oleh karena itu kita harus memperbagus hubungan yang baik dengan tetangga kita. Kita jangan menzalimi mereka dan jangan kita mengganggu mereka dengan kejahatan-kejahatan kita. Dalam hadis riwayat Al-Hakim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, sekelompok sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa, ahli ibadah malam, tapi ia suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dia itu akan masuk neraka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Tapi ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan ibadah sholat fardu dan dia hanya bersedekah sepotong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dia itu akan masuk surga." Saudaraku, mari kita jangan menzalimi orang lain, termasuklah tetangga kita. Di dalam hadis riwayat Muslim diceritakan juga, Nabi bertanya, "Tahukah kamu siapa yang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda." Kemudian Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala ibadahnya, ibadah solatnya, ibadah zakatnya, membawa pahala puasanya, dan membawa pahala ibadah hajinya. Selain itu juga dia membawa
dosa. Dosa karena memaki orang lain, memukul, mengambil harta orang lain, dan memfitnah orang lain. Kemudian kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Ketika kebaikannya habis, padahal kezalimannya belum semua terbayarkan, maka dosa-dosa orang yang dizoliminya akan diberikan kepadanya, dan kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku, berbaik-baiklah dengan tetangga kita, dan jangan sampai kita menzolimi orang lain, karena kita akan masuk api neraka dan termasuklah orang yang bangkrut di hari penghisapan nanti. Insya Allah akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. 105 Raw FM, Your Lifestyle, dan rekan Raw, Eno balik lagi untuk menyapa ruang dengar Anda, dan kita sudah memasuki sesi terakhir di talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan di hari ini. Baiklah, kalau begitu kepada Ustadz dipersilakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci kepada siapa kita berbuat baik dan membina hubungan yang harmonis. Yang paling utama adalah hablum minallah wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan engkau menserikatkan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada manusia, yang paling utama adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya baik, tapi sebaik-baiknya. Kemudian setelah orang tua, wabizil kurba, dan kepada kaum kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, kakak, abang, adik kita, dan kaum kerabat kita dekat yang lainnya. Kemudian wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal zarizil kurba, dan kepada keluarga tetangga dekat, wal zarizil zunubi, dan tetangga yang jauh, wassohibi bil zambi, teman-teman dekat kita, wabanis sabil, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan, wa ma malakas aimanukum, dan juga kepada karyawan, karyawati, pegawai, pembantu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai siapa di antara kita orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maka saudaraku, jangan berlaku sombong kepada Allah, jangan berlaku sombong dan membanggakan diri di hadapan kedua orang tua kita, kepada kaum kerabat kita, dan kepada anak yatim dan orang-orang miskin, dan tetangga dekat, tetangga jauh kita, dan apalagi sahabat setia kita, dan juga kepada pembantu, karyawan, karyawati kita, dan orang yang ada bekerja bersama kita. Tapi rendahkanlah dirimu dan bersikap lemah lembutlah terhadap mereka, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kerabat
dengan kita, dan yang ketiga tetangga non-muslim yang tidak seiman dan seakidah dengan kita. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, maka dia memiliki 3 hak. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak kekerabatan, dan yang ketiga hak sesama muslim. Sedangkan tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kerabatan itu memiliki 2 hak. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sesama muslim. Kemudian tetangga non-muslim memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Ini ada dalam hadis riwayat Tabrani. Hak tetangga itu menolong jika tetangga kita meminta bantuan, meminjamkan jika ia minta meminjam, jika ia fakir kita suka berbagi, dan menyejukkan dan menjenguknya jika ia sakit. Jika ia meninggal, mengantarkan jenazahnya. Jika ia mendapat kebaikan, menyampaikan ucapan selamat. Dan jika ditimpa kesulitan, maka kita menghiburnya. Dan jangan kita meninggikan bangunan di atas bangunannya hingga menghalangi angin berhembus untuknya kecuali atas izinnya. Dan jika memilih buah, hadiailah ia sebagian untuknya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita memperbaiki hubungan yang baik dengan tetangga kita, saudara-saudaraku. Kemudian hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat. Yang keempat, apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Dan apabila ia sakit, maka jenguklah ia. Dan yang keenam, dan apabila ia mati, antarkanlah jenazahnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dengan membina hubungan yang baik ini, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari menzolimi orang lain. Karena menzolimi orang lain itu, saudara-saudaraku, sangatlah besar dosanya, dan kemaafannya sangat sulit kita dapatkan. Kemaafannya sangat mahal kita dapatkan. Kalaulah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dan waktu dan kesempatan untuk segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Tapi kalau dengan manusia kita menzalimi mereka, belum tentu kita dapatkan maaf mereka. Maka meminta maaflah kepada orang-orang yang kita zalimi, dan mudah-mudahan kemaafan mereka kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, siapapun kita dan apapun jabatan kita dan apapun kerja kita, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mampu menahan diri dari menzulimi orang lain. Kepada seorang suami, jangan menzulimi istrimu. Yang istri, jangan menzulimi suamimu. Seorang ayah dan seorang ibu, jangan zolimi anak-anakmu. Dan kepada seorang kakek dan nenek, janganlah menzolimi cucu-cucumu, karena kemaafan mereka sangat mahal kita dapatkan. Kepada kita yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta,
kalau Anda seorang atasan, berhati-hatilah dan mampulah menahan diri dari menzolimi orang lain, menzolimi bawahan kita, dan jangan sampai kita juga yang bawahan menzolimi atasannya. Dan itu juga dimanapun kita, saudara-saudaraku, berusaha semaksimal mungkin untuk mampu menahan diri daripada menzolimi orang lain, karena kemaafannya sangatlah mahal kita dapatkan. Oleh karena itu, segeralah kita datang melaksanakan halal bil halal, menjalin dan mempererat silaturahmi, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminta maaf dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan maafnya. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah seorang pemaaf dan ajaklah manusia kepada kebaikan, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Demikianlah saudaraku yang dapat kami sampaikan, buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan, demikianlah isi ceramah kita di hari ini, dan kepada Ustadz terima kasih karena sudah memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua terhindar dari yang namanya sifat zolim ini. Dan rekan-rekan, karena waktu sudah mendekati formasi pukul 18 maksudnya ya, Eno akhiri, dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.